Semuanya. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini di Media Gathering Rural ICT Camp 2021. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan Common Room. Ini tahun keduanya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan digital di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Sebelum kita mulai, kami akan memutarkan video dokumenter Rural ICT Camp tahun lalu. Ya, diputar. I'm Chris Agas, the UK's Digital Access Programme Lead here in Indonesia. The Digital Access Programme aims to promote affordable, inclusive and secure digital access, particularly for underserved communities. The programme also aims to enhance the growth of the digital economy through digital skills development. We are proud to be working with such an innovative organisation as Common Room Network Foundation here in Kasihani, Ciptagelar. Saya kira ke depan keterampilan digital ini menjadi salah satu prasyarat penting untuk bisa mendorong penetrasi akses internet ke wilayah pedesaan dan tempat terpencil supaya kegiatan masyarakat bisa terus berkembang, terus internet tidak hanya digunakan untuk kepentingan komunikasi sehari-hari, tapi komunikasi yang lebih bermakna dan memberi dampak langsung kepada masyarakat gitu. Ya, berdasarkan kegiatan evaluasi program tahun lalu, merasa perlu ada upaya yang lebih berkesinambungan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang punya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dalam hal penyediaan layanan internet, termasuk juga perawatan dan pengembangan infrastruktur yang ada gitu. Nah, dari situ kemudian muncul usul dan ide untuk mengembangkan pusat pelatihan dan lab media yang oleh warga setempat kemudian seringnya disebut Ciga Studio gitu. Pemanfaatan Ciga Studio ini ya mudah-mudahan warga Abah bisa belajar di sini, karena kan untuk belajar teknologi IT itu kan sangat mahal, untuk khususnya nggak hanya di kampung adat seperti Abah di jauh dari perkotaan. Ya, di kota besar pun agak sedikit sulit untuk mendapatkan kenaan informasi IT. Mudah-mudahan dengan adanya gedung pelatihan di Kasihani Ciptagelar Ciga Studio ini bisa membantu untuk masyarakat yang awam akan teknologi bisa belajar di sini. Dan ya istilahnya nggak hanya belajar tentang teknologi internet, ya bisa mengembangkan bakat-bakat yang ada di Kasihani Ciptagelar. Entah itu di musik, entah itu di seni-seni tradisional, terus lagi ntar istilahnya tema kolaborasi antara tradisional dengan modern seperti apa, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kreativitas masyarakat yang ada di Kasihani. Alhamdulillah semua persiapan berjalan lancar. Terima kasih Pak Menteri sudah berkenan untuk hadir dalam rangkaian pembukaan pagi ini. Pertama, saya tentu sangat bangga dan berbahagia menjadi bagian penting dari sebuah proses percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan desa melalui pendekatan digital. Ini fakta bahwa digitalisasi desa itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Terima
Rural ICT Camp 2020 itu sebetulnya kita inisiasi sebagai salah satu upaya untuk mengkonsolidasi ide, gagasan, praktik-praktik baik dari masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan infrastruktur internet berbasis komunitas di daerah mereka. Jadi sejak kita menjalankan dan mengembangkan program pengembangan infrastruktur internet berbasis komunitas di wilayah Kasepuhan Cipta Gelar, ternyata ada banyak sekali permintaan dari masyarakat untuk bisa mengakses informasi dan pengetahuan termasuk teknologi yang dikembangkan dan dimanfaatkan untuk infrastruktur internet berbasis komunitas yang ada di Kampung Cipta Gelar. Akhirnya kita putuskan untuk menyelenggarakan Rural ICT Camp 2020 ini sebagai salah satu cara untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan terkait dengan pengembangan infrastruktur internet berbasis komunitas supaya penyebaran informasinya bisa lebih cepat. Secara keseluruhan sih kegiatan Rural ICT Camp itu diisi dengan beberapa aktivitas ya, mulai dari webinar, workshop, pelatihan-pelatihan, terus kita juga akan meluncurkan buku panduan praktis pengembangan internet berbasis komunitas. Secara umum kita menyoroti beberapa aspek terkait dengan pengembangan infrastruktur internet di wilayah desa dan tempat terpencil, terutama dari ekosistem, kebijakan dan regulasinya, terus pilihan teknologi dan model bisnis yang perlu dikembangkan, termasuk juga inisiatif yang berhubungan dengan literasi media dan pemberdayaan masyarakat. Persiapan yang dilakukan untuk ICT Camp salah satunya adalah yang pertama mempersiapkan infrastruktur itu sendiri, baik secara fisiknya maupun juga jaringan yang karena ICT Camp ini kita melakukan training atau kegiatan tidak hanya secara offline tapi juga secara online, di mana kita saling terhubung dengan banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Jadi ketersediaan internet juga menjadi satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, hal-hal yang mendukung berjalannya jaringan internet itu dipersiapkan pertama kali. Alhamdulillah untuk acara Rural ICT Camp yang diadakan di Kasepuhan Cipta Gelar sangat bermanfaat mungkin khususnya buat masyarakat adat karena yang sebelumnya belum ada yang seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan ke depan untuk nggak hanya di masyarakat Kampung Cipta Gelar aja, tapi di beberapa masyarakat yang ada di Indonesia mungkin bisa mengikuti seperti kegiatan yang ada di Abah. Selain kita dikenalkan dengan teknologi, ya istilahnya ke depan mudah-mudahan antara adat istiadat dengan teknologi yang modern itu bisa digabungkan supaya gimana caranya teknologi ini tetap bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa meninggalkan aturan-aturan adat istiadat dan budaya. Penanggulangan COVID-19 di Kasepuhan Cipta Gelar dilakukan secara terintegrasi antara adat dan pemerintah. Hal-hal yang dilakukan antara lain ketika pemerintah memberlakukan lockdown pada awal terjadinya COVID, di Kasepuhan juga melakukan hal yang sama. Kami menghimbau kepada para pendatang untuk sementara waktu untuk tidak datang dulu ke Kasepuhan. Hal ini kita lakukan adalah untuk meminimalisir penyebaran COVID sampai ke tempat-tempat yang terpencil seperti halnya di Kasepuhan. Pemerintah ada juga membentuk relawan siaga COVID, di antaranya juga dari Kemenlu membantu memberikan beberapa hal, di antara seperti buku panduan, kemudian alat-alat sanitasi yang diperlukan untuk pencegahan tersebut. Terus lagi mungkin kita sempat dibantu dengan pihak teman-teman dari kota juga. Kita karena warga kan nggak tahu COVID itu apa sih, virus itu apa ya, kita bikin buku panduan tentang si COVID.
ya alhamdulillah nyampe. Terus lagi kita bikin secara yang sederhana, yang tulisannya secara bahasa yang ada di Kampung Cipta. Ya, setelah kita lihat videonya, untuk lebih jelasnya mengenai Rural ICT Camp, dipersilakan untuk Kang Gustaf menceritakan tentang ini. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi buat rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian di acara media gathering untuk kegiatan Rural ICT Camp yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 23 Oktober 2021. Untuk kegiatan Rural ICT Camp yang kedua tahun ini, selain di Kasepuhan Cipta Gelar, beberapa inisiatif juga akan dikembangkan di daerah Pemalang, Jawa Tengah, dan di Bali Utara. Selain ada webinar, workshop, pelatihan-pelatihan, diskusi online, rencananya kita juga akan mencoba melakukan eksperimentasi pertunjukan virtual yang melibatkan beberapa musisi dan kelompok kesenian yang ada di lingkungan Kasepuhan Cipta Gelar, tapi nanti mungkin kita bisa diskusi lebih panjang lebar. Sebelumnya saya mau panggil dulu rekan-rekan kita dari Kasepuhan Cipta Gelar, Kang Yoyo sama Teh Umi, mangga. Terus dari jauh nih, karena tahun ini agak khusus, tadi dalam perjalanan menuju ke orbital, Kang Yoyo cerita nih sebetulnya pelaksanaan Rural ICT Camp 2021 nih agak khusus karena kalau dihitung-hitung ini jadi semacam penanda sewindu kegiatan kita di Cipta Gelar ya Kang ya. Mulai 2013 kalau nggak salah merintis macam-macam aktivitas di sana sampai sekarang itu prosesnya sudah bergulir sekitar 1 windu dan ada banyak sekali pengalaman pembelajaran yang menarik. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Tapi sebelumnya saya mau manggil Mbak Erni nih dari Pemalang. Udah hadir belum ya? Biar bisa sekalian ngobrol. Ini Mbak Erni ini adalah kepala sekolah dari Sekolah Internet Komunitas, sebuah program yang akan kita luncurkan tahun ini bersamaan dengan pelaksanaan Rural ICT Camp. Mbak Erni ini seorang pegiat internet pedesaan yang merintis beberapa inisiatif yang menarik di Jawa Tengah. Beliau juga anggota dari relawan TIK di Indonesia yang nantinya akan menjadi mitra dan berkolaborasi untuk mengembangkan macam-macam aktivitas terkait dengan pembelajaran dan pendampingan masyarakat untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital di Indonesia. Mbak Erni udah hadir ya? Nah, itu ada Mbak Erni. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, Om Gustaf. Bang Yoyo, Ambu, selamat pagi. Kelihatan nggak tuh? Ada Teh Umi di sini. Ambu sehat? Udah kangen ya? Iya nih udah lama banget kita nggak ketemu. Salam sehat, Mama, Ambu. Oke, mungkin untuk mengawali ngobrol-ngobrol santai kita, bisa dimulai dari Kang Yoyo yang sebetulnya mengikuti prosesnya sejak awal bagaimana infrastruktur internet berbasis komunitas dikembangkan di lingkungan Kasepuhan Cipta Gelar, sampai kemudian muncul ide mengembangkan pusat pelatihan dan lab digital di sana, terus menyelenggarakan Rural ICT Camp pertama pada tahun 2020 sampai tahun ini kita bikin lagi dengan inisiatif yang sesuai dengan harapan Abah ya, bukan hanya di Cipta Gelar tapi juga di desa-desa dan wilayah lain di seluruh Indonesia gitu. Jadi sebagai informasi, sebagai bagian dari persiapan Rural ICT Camp, beberapa waktu ke belakang kita melakukan semacam survei, assessment, diskusi gitu ya, untuk menjaring usulan-usulan, ide-ide dari teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia sampai kemudian
muncul ide untuk menjaring sekitar 7 wilayah di Indonesia yang dapat dikatakan belum memiliki layanan internet yang baik. Terus kita coba diskusi, berinteraksi dengan komunitas-komunitas di sana, mencoba mengenali berbagai tantangan dan situasi yang ada, sampai kemudian muncul, mungkin bisa dibantu ditampilin ya peta peta lokasi survei yang kemarin kita kunjungi. Jadi mulai dari daerah Aceh, di Pulau Aceh, di daerah Aceh Besar, itu tetangganya Pulau Sabang. Terus kita juga melakukan survei ke Temanggungan Tae, ke Desa Tae di Kalimantan Barat, juga ke Polewali Mandar di Sulawesi Barat, terus juga ke daerah Kampung Hobong ya di Kabupaten Jayapura di Papua, terus ke Sumba Tengah, Bali dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin bisa cerita lebih banyak, tapi Kang Yoyo mungkin bisa share, atau nanti pada saat Kang Yoyo cerita kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih jauh bisa langsung ngobrol sama Kang Yoyo. Sok mangga Kang Yoyo. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi bagi yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Juga pada saudara-saudara yang secara dunia hadir. Teh Erni, selamat pagi. Mas Jo, apa kabar? Pertanyaan sederhana saja. Tapi bicara tentang seperti halnya dongeng, ini mah dongeng. Dongeng kenapa sampai kalau kita bicara tentang masyarakat tradisi dan yang masih memegang keadatan, biasanya paradigmanya adalah terpencil mah pasti, terbelakang dengan teknologi dan kemudian ketinggalan zaman. Itu paradigma yang umum. Tetapi kalau bicara tentang Kasupuhan Cipta Gelar, ada titipan keadatan yang barangkali bukan nyeleneh, tapi sedikit berbeda, bahwasannya kalau di tempat lain seperti halnya konsep keadatan yang dipegang saudara-saudara di Baduy, misalnya panjang temenang dipotong, pondok temenang disambung. Artinya kalau panjang itu sepanjangnya seperti apa, nggak boleh dipotong titipannya. Yang pondok juga nggak boleh disambung supaya menjadi panjang. Itu adalah titipan keadatan yang dari asalnya harus begitu, ya begitu. Nah, di Kasupuhan Cipta Gelar, dasar yang mendasari kemudian perkembangan teknologi hari ini, karena dasar keadatannya kudu bisa ngigelan zaman, tapi ulah kababaku zaman. Artinya harus mampu mengimbangi perkembangan zaman hari ini dengan tidak meninggalkan titipan keadatan yang dilakoni secara ketradisian. Jadi misalnya sejarahnya perangkat teknologi itu dihidupkan oleh perangkat atau sumber power yang disebut dengan kelistrikan. Maka sejak tahun 85 Kasupuhan sudah mengeksplorasi, bahkan mencoba, termasuk mengaplikasikan membuat turbin sendiri. Waktu zaman di Cipta Rasa waktu itu. Kemudian 97 mulai memiliki turbin yang benar. Kalau di Cipta Rasa cuma 3000 watt, bisa menyalakan pencahayaan dan kemudian alat-alat elektronik seperti radio zamannya, televisi sudah bisa. Dan ketika 97, maka kemudian memiliki listrik yang cukup mumpuni untuk memberikan sumber power kepada peralatan modern. Lahirlah radio Suara Cipta Gelar tahun 2004. Kemudian 2008 berkembang lahirnya Siga TV Cipta Gelar. Dan seduanya ini di-create atau dibikin oleh tangannya Kasupuhan. Jadi kita tidak nunggu-nunggu tangan dari yang lain, karena mungkin sesuai dengan titipan keadatannya dan juga seperti berkahnya, Kasupuhan diberi kemampuan untuk membuat dengan sendiri.
Sampai kemudian 2009 mulai masuknya program pemerintah waktu itu semacam internet masuk desa. Kemudian seiring waktu juga pemerintah program untuk memberikan jaringan-jaringan internet ke pedesaan. Seperti halnya kebutuhan kami sejak 2008 mencoba untuk menyambungkan internet itu walaupun rada susah, tetapi sudah dimulai. Walaupun ketika mau mencari jaringan saja kita harus lari sekitar 1 kilometer dari kampung, mencari satu batu yang cuma ada sinyalnya di sana. Jadi nyambungnya seperti itu. Bahkan batu pijakan yang menjadi penanda di situ ada sinyal. Turun dari batu hilang. Itu berarti GSM-nya. GSM. Geser seetik maut. Kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya Abah mencoba menangkap jaringan yang lebih baik. Membuat antena sendiri. Bahkan antenanya yang bisa menangkap itu bahan dasarnya harus emas. Jadi pakai emas untuk bisa menangkap itu. Bisa paling tidak mengirim atau mengecek email gitu. Cuman sangat kerepotan sehingga kemudian ketika 2009 ada program internet masuk desa, di situ sudah ada bisa mulai walaupun kalau ngomong diklik saat ini kemudian hampir 1 menit baru bisa nyambung. Itu pun sudah sangat membahagiakan saat itu. Nah sekarang kalau kilobyte itu waduh amat lambat. Maunya Mbps. Nah, sekarang harus lebih baik lagi. Nah ini seiring dengan waktu, kemudian apalagi ketika 2015, 2013 sudah mulai lebih baik. Lebih baik waktu itu kalau radius penggunaan provider saja cuma 100 meter dari kampung itu atau di seputaran kampung saja. Sekarang bisa lebih leluasa lagi seiring dengan waktu kemudian semakin luas dan kebutuhan peningkatan komunikasi. Nah ini komunikasi yang berkembang hari ini juga dasarnya karena memang kasepuhan namanya sedang cipta gelar. Jadi kalau ngomong tentang kasepuhan cipta gelar, kita baru tahun 2001. Sebelumnya namanya Cipta Rasa, sebelumnya namanya Linggarjati, sebelumnya Sirna Rasa, sebelumnya Sinar Resmi, sebelumnya. Kasepuhan mendapatkan perintah ngalalakon, berpindah dari satu tempat ke tempat lain seiring dengan babad dan abad kita nyebut waktu yang menjadi titipan untuk kemudian seperti halnya kepindahan dari Cipta Rasa ke Cipta Gelar karena tugas atau misi dan visi yang memang diemban oleh kasepuhan titipan leluhur itu salah satunya menggelarkan tatanan. Nah, eksistensi kelengkapan sistem jaringan terutama hari ini kalau dulu cuma radio dan televisi saja, audio dan video saja, sekarang membutuhkan media sosial. Internet ini dibutuhkan karena dalam proses menggelarkan tatanan yang diemban oleh kasepuhan. Kira-kira seiring dengan itu. Jadi apa yang terjadi hari ini di kasepuhan tidak lepas seperti babad dan abadnya untuk menggelarkan tatanan yang ada di kasepuhan. Nah, hari ini dengan adanya berkembangnya sistem jaringan lewat media sosial yang bisa menyetarakan ke belahan dunia manapun. Tahun 2013 ini kemudian juga Common Rooms mulai nyambung dan datang dan kemudian sampai seiring dengan waktu mengkomunikasikan. Sama-sama menggelarkan, menjadi kepanjangan tangan dengan cara dan kemampuannya. Maka proses menggelarkan titipan dari karuhun atau dari leluhur ini dibantu oleh yang
seharusnya sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Dan ini akan berkembang ke depan pun sama. Seperti halnya orang yang membidangi di bidangnya ini, itu akan datang dan sama-sama menggelarkan titipan ini. Nah, titipan ini barangkali yang menjadi kuncinya untuk digelarkan. Tetapi alat, perangkat, dan kelengkapan untuk sama-sama menggelarkan ini juga menjadi bagian yang cukup penting untuk dilakukan. Sehingga kemudian hari ini Kasekuan Cipta Gelar paling tidak sudah bisa membantu saudara-saudara yang ada berapa, 4 desa paling tidak 29 dusun, 4 desa ada 29 dusun yang asalnya rada susah berkomunikasi dengan dunia luar, sekarang sudah berada di genggaman tangannya. Bahkan anak-anak hari ini kan belanja online itu sudah COD langsung ke rumah. Nah, itu mungkin salah satunya seperti itu. Bisa COD-an gitu. Dan artinya juga seiring waktu ketika gadget sudah nyampe dan menjadi bagian dari proses hidup dari pembelajaran itu, komunikasi terjalin dan kemudian menjadi bagian dari edukasi, mengeducate siapa saja saudara-saudara untuk saling akhirnya menyambungkan atau mengkomunikasikan apa yang jauh terpencil di Kasepuhan di Pegunungan Halimun dengan saudara-saudara yang di belahan manapun. Tinggal kemudian nanti ke depan menjadi bagian dari tatanan edukasi yang memang belum kami miliki. Karena kepentingan inilah akhirnya proses keseimbangan hidup yang dijalani sebagai barisan pancer pangawinan. Dalam hal ini adat kami pancer pangawinan, artinya harus mampu mengawinkan dua ranah, dua sisi, ilmu barat, ilmu timur, ilmu modern, ilmu tradisi, ilmu lahir, ilmu batin. Itu seperti halnya dijalani oleh hari ini, komunikasinya itu yang cukup penting untuk menjalankan itu semua. Nah, seperti itu dasarnya. Siap, hatur nuhun Kang Yoyo. Ini panjang pisan ya sebetulnya prosesnya, cuma memang nggak kerasa, dan yang terpenting memang tadi proses pembelajarannya. Seperti yang tadi saya informasikan, sebetulnya inisiatif yang dikembangkan di Kasekuan Cipta Gelar ini sudah bergulir cukup lama. Namun begitu sejak tahun 2018 kita mulai berkolaborasi dengan APC, itu semacam jaringan pegiat internet secara global yang mendukung pengembangan infrastruktur internet berbasis komunitas di negara-negara selatan gitu ya, negara-negara berkembang. Terus program ini juga menjadi bagian dari kegiatan Digital Access Program yang didukung oleh FCDO yang menjadi perwakilan dari pemerintah Inggris, dan kami juga bekerja sama erat dengan rekan-rekan di kedutaan Inggris. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Yoyo, kita belajar banyak bagaimana infrastruktur internet berbasis komunitas itu penting untuk dikembangkan di wilayah pedesaan dan tempat terpencil dengan melibatkan warga gitu ya. Namun juga tidak kalah penting bukan hanya membangun infrastrukturnya tapi juga mendorong pemanfaatannya yang lebih bermakna. Itu kenapa di Cipta Gelar kita kembangkan pusat pelatihan dan lab media gitu. Sehingga upaya untuk membangun infrastruktur itu selalu dibarengi dengan upaya-upaya pelatihan dan pendampingan serta pemberdayaan warga. Nah, ini di antara kita nih udah hadir ada Mbak Erni nih. Mbak Erni bisa dengar kita nggak? Bisa. Bisa tolong ditampilin Pulau Indonesia? Pulau Indonesia. Enggak, ini nanti di terus. Nah, ini aja. Mbak Erni, kita pengen tahu, Mbak Erni kan udah punya banyak sekali pengalaman, terus kebetulan sekarang juga akan mengelola program sekolah internet komunitas. Mbak Erni bisa kasih gambaran nggak ke kita, kenapa pengembangan infrastruktur internet di pedesaan itu penting banget untuk dibarengi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendampingan gitu. Mbak Erni bisa coba cerita pengalaman di Pemalang seperti apa, enggak Mbak Erni? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Semoga dengan adanya
sekolah kita ini bisa berjalan dengan apa yang memang seharusnya kita harapkan dan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, memang betul bahwa dengan adanya infrastruktur yang berada di wilayah pedesaan, sekalipun itu adalah wilayah terpencil, memang tidak cukup hanya dengan infrastruktur saja, tetapi memang harus dibarengi dengan pemberdayaan dan pendampingan. Dan ini adalah sebagai wujud untuk menyeimbangkan antara adanya infrastruktur dan pemanfaatan terhadap infrastruktur itu sendiri. Karena tanpa pemberdayaan, tanpa pendampingan, maka infrastruktur secanggih apapun, akses sebagus apapun, ketika masyarakatnya tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa cakap, tidak bisa melek dengan IT, maka semuanya itu akan sia-sia. Dan pendampingan ini pun harus dilakukan secara SDGs, dalam artian ini adalah harus secara berkelanjutan, karena walau bagaimanapun bahwa pemberdayaan pendampingan itu tidak bisa hanya selesai dalam hitungan bulan, minggu, tahun 1-2 tahun, tetapi ini harus dilakukan minimal saja untuk bisa melek itu minimal 3-4 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendampingan ini harus terus berjalan hingga masyarakatnya itu memang betul-betul melek. Dan ini adalah sebetulnya harus kita pahami bersama bahwa munculnya infrastruktur, kita mendorong adanya infrastruktur terbentuk, tetapi pendampingan itu harus selalu ingat, harus kita lakukan, dan ini waktunya harus tidak berjalan dengan pendek, tetapi dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan harus berkelanjutan, gitu. Ya, jadi memang intinya sih meningkatkan kecakapan digital ya. Betul. Melalui literasi digital, peningkatan keterampilan, intinya gimana caranya supaya akses internet itu bisa dimanfaatkan secara optimal dan memberi makna, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup warga di pedesaan terpencil gitu. Betul. Layanan pemerintah mungkin ya. Tadi si Kang bilang untuk pembelajaran jarak jauh juga. Iya, betul. Gitu. Nah, Ibu Umi kebetulan di sini udah ada juga. Ibu Umi ini ikut sejak awal pusat pelatihan dan lab media Cipta Gelar itu dimulai dibangun. Mungkin Bu Umi bisa cerita panjang lebar nih ke kita prosesnya seperti apa, terus apakah ada kendala atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi, terus sejauh ini udah ada kegiatan apa aja yang berlangsung di pusat pelatihan dan lab media di Cipta Gelar. Mangga, Ibu Umi. Terima kasih waktunya. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang, kalau tadi Kang Yoyo sudah menceritakan panjang lebar tentang sejarah bagaimana internet itu kemudian berkembang seperti sekarang ini di Cipta Gelar. Kalau saya barangkali akan lebih menitik beratkan kepada pemanfaatannya. Jadi tahun 2019 Kemenrum dengan Awinet ada kerjasama 3 pihak dengan Kasepuhan juga. Salah satunya adalah bagaimana mengembangkan pusat pelatihan internet. Karena itu dilihat sebagai sesuatu hal yang penting. Abbas sebagai tupa atau sebagai pimpinan adat pada waktu itu, kalau kita melihat konsep yang dituliskan di sana, connecting the unconnected, itu merupakan satu agenda utamanya. Dan sekarang kalau tadi diceritakan, ada beberapa desa yang sama sekali awalnya tidak ada jaringan, baik dari provider telekomunikasi maupun juga internet. Sekarang ini sudah jadi lebih baik karena masyarakat sudah bisa terhubung satu dengan lainnya dengan apa yang difasilitasi oleh Kemenrum, salah satunya beserta Awinet. Nah, belakangan bahkan pengembangan itu tidak hanya dilakukan dengan katakanlah point to point menggunakan tower, tapi juga sudah mengembangkan fiber optik. Dan fiber optik jangan dibayangkan seperti halnya instalasi yang dilakukan di kota, akan sangat sulit, tapi kalau nanti berkesempatan misalnya berkunjung ke Cipta Gelar akan ketemu di sepanjang jalan kabel-kabel yang menghubungkan desa-desa melalui hutan dengan melalui
dicantolkan ke kayu atau ada memang tiang khusus yang dipakai. Itu adalah fiber optik yang kemudian sampai hari ini menghubungkan beberapa desa dan juga dusun-dusun yang ada di sekitar Kampung Ciptagelar atau yang masuk ke dalam Kasepuhan Ciptagelar itu. Untuk pemanfaatan internet sendiri tidak terbatas sampai di situ. Artinya secara berkala juga ada pendidikan baik secara langsung tidak langsung. Salah satunya ICT Camp juga yang sudah dilakukan tahun ini untuk kedua kalinya. Itu juga melibatkan anak-anak muda dan juga para orang tua yang memang bisa terlibat. Memang belum semuanya, tapi paling tidak itu sudah membuat orang menjadi sadar akan pentingnya berinternet dan juga ada semacam workshop bagaimana penggunaan internet sehat. Dan anak-anak juga buat kami di Kasepuhan Ciptagelar bahwa kebebasan berkomunikasi itu tetap ada batasnya. Bahwa kita harus ngigelan zaman tapi ulah kabawaku zaman. Salah satunya adalah kebebasan itu juga tidak selain harus sejalan dengan tata adat juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Artinya seperti halnya Siga TV dari dulu melakukan dokumentasi kegiatan. Sebagai official pelaku dokumentasi di Ciptagelar tentunya punya kebebasan lebih daripada yang lainnya. Tapi kita juga tahu ada koridor-koridor yang memang tidak boleh untuk dilanggar. Jadi memang ada hal-hal walaupun menggelarkan tapi bukan berarti vulgar semuanya dibuka begitu. Belakangan penggunaan kalau tahun kemarin kita masih menggunakan Siga Studio, tapi kemudian belakangan berubah ya? Kita berubah atau disesuaikan karena fungsinya tidak hanya sebagai studio tapi juga sebagai pusat pembelajaran. Jadi sejak tahun ini, tahun 2021 kita menggantinya menjadi Siga Sekolah. Siga Sakola. Sakola dengan bahasa Sunda, Siga Sakola. Dan ada banyak hal yang sudah dimanfaatkan di sana. Salah satunya adalah sekelompok anak muda. Secara intens mereka membuat katakanlah podcast yang mengangkat masalah-masalah, isu-isu yang ada di adat. Karena tujuannya adalah kita ingin mendidik, memberitahu menginformasikan kepada generasi muda bahwa ada tatanan-tatanan yang barangkali tidak secara terstruktur, tidak secara detail bisa disampaikan oleh orang tuanya. Melalui itu kita bisa menggali lebih dalam hal-hal yang barangkali bisa dipahami dengan lebih mudah oleh generasi muda. Salah satunya adalah ada podcast, terus kemudian juga bersama dengan Siga TV juga melakukan pendokumentasian secara lebih baik lagi karena sebelumnya memang sudah ada dan kita lebih maksimalkan itu. Terus anak-anak muda ada yang juaranya. Ya, anak-anak muda sudah bikin beberapa konten, terus ada beberapa lomba yang diikuti dan boleh dibilang karya mereka tidak kalah dengan anak-anak di tempat lain. Itu terbukti dengan beberapa kompetisi yang diikuti itu memenangkan kejuaraan, entah sebagai juara 1, juara 2, tapi artinya itu juga menjadi titik tolak bahwa sebenarnya anak-anak di kampung pun melalui itu juga bisa berkarya dengan baik. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan. Mangga kalau ada yang mau nanya dipersilahkan. Ini sebetulnya selain kita di Orbital, terus tadi ada Mbak Erni, ada juga teman-teman kita bisa dilihat nggak panitia? Ada teman-teman dari Aceh kalau nggak salah ya, sama di Desa Tae. Bisa dibantu siapa aja yang sudah hadir pengen lihat. Nah, itu Mbak Karlina udah hadir. Mbak Karlina mungkin bisa ikut memberikan informasi terkait dengan program DAP di Indonesia. Alin, bisa dengar nggak? Oke, sambil nunggu Mbak Karlina, Bang Rey bisa dengar kita nggak? Raymundus ini dari Kalimantan Barat atau Bang Maul dari Aceh.
Bang Maul, kemarin kita survei ke Pulau Aceh, bisa cerita nggak di sana situasinya seperti apa, terus bagaimana akses internet itu penting untuk dikembangkan di wilayah Pulau Aceh. Silahkan Bang Maul. Ya Bang, terima kasih. Tapi yang di sini, ini kondisinya suara saya kecil di sini Bang. Terdengar, cukup terdengar. Oke. Tempat yang kita survei sebelumnya itu masih bisa tercover internet sedikit Bang. Tapi Pulau Aceh yang sebenarnya tidak tercover itu ada di belakang lagi. Jadi memang saya sudah 2 kali pergi ke sana. Di tempat sana ada kemungkinan bisa dibuat internet. Jadi masih bisa ada harapan untuk ada koneksi. Saya cuma survei kemarin harapan Bang. Ada nggak harapan? Terakhir kemarin Bang Maul dan rekan-rekan Tikar Pandang tidak sama sekali. bikin festival budaya di sana ya? Mungkin bisa cerita. Iya betul Bang. Itu blank spot sama sekali tidak ada apa-apa, tapi kita bisa buat Zoom di situ. Bisa ya bikin pementasan di sana kemarin ya? Bisa Bang, bisa lancar sekali. Kita bisa buat itu, kebetulan berhasil ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan Rural ICT Camp atau kegiatan-kegiatan lain dari rekan-rekan, dipersilahkan. Tapi sambil tunggu pertanyaan, pengen dengar cerita lebih jauh nih dari Bang Maul, situasi infrastruktur internet di sana seperti apa, terus kira-kira supaya bisa berkembang, langkah-langkah yang perlu dilakukan apa aja? Nggak tahu mau bilang apa saya Bang. Kondisi di sini memang sudah terlalu nggak tahu bilang apa. Bahkan saya kemarin survei juga, datang lagi sama kawan-kawan Tikar Pandang, itu masyarakat sudah apa ya kata masyarakat, kami sudah capek, sudah lelah mendengar orang-orang datang ke tempat mereka untuk mengatakan survei, bangun telekomunikasi. Sampai dengan hari ini orang-orang sudah mati, telekomunikasinya belum siap, internetnya belum ada, towernya belum ada, apapun belum ada. Jadi hampir satu desa itu sekitar 1000-an warga itu berharap cuma internet. Jadi kalau datang kita bicara ingin internet, mereka sudah lelah Bang, karena udah 25 tahun itu terus yang dibicarakan kan. Masuk ya ke sana ya? Iya Bang, jadi kalau kita ngomong internet, itu pembahasan 25 tahun yang lalu, jadi hanya bicara saja. Jadi saya tidak panjang lebar lagi, karena juga saya ngomong internet kan, nanti jangan dibilang saya sama juga kan. Siap. Mudah-mudahan bisa berkembang ya. Nah, ini juga di antara kita ada yang catur lagi nyimak di jalan ya, bisa kedengeran nggak? Oh masih di jalan, lagi nyupir nih kayaknya nih. Mbak Alin lagi monitor nggak? Halo Gustaf. Nah, Mbak Alin ini adalah konsultan program DAP yang dari awal sebetulnya ikut merintis, merancang, membahas sampai kemudian programnya jalan, dan dalam 1 tahun ada banyak sekali sih pengalaman-pengalaman baru, tapi lebih detailnya mungkin Mbak Alin bisa cerita lebih jauh. Pertama mungkin digital access program itu apa, terus bagaimana inisiatif itu berkembang di Indonesia, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan apa aja. Mangga Teh Alin, dipersilahkan. Suaranya masih nggak keluar ya? Masih ke mute ya? Coba. Oke, sorry. Nah, Oke, sorry. Selamat siang semuanya. Bentar ya. Selamat siang semuanya. Kameranya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir ke acara press briefingnya Rural ICT Camp. Jadi awalnya mungkin diskusi sama Gustaf waktu akhir 2019 ya. Jadi emang jadi waktu IDIJF, tapi waktu itu aku belum di British Embassy. Jadi
sebelumnya udah tahu juga tentang kehebatan Desa Cipta Gelar, Kesatuan Cipta Gelar ini gitu ya, dan udah pernah berkunjung juga. Jadi, waktu awal, British, Embassy, Jakarta ada launch program Digital Access Program ini, langsung yang kepikiran, wah ini, bisa kerjasama dengan, Kementerian gitu ya. Jadi, Digital Access Program itu adalah program pemerintah Inggris, ada di 5 negara, salah satunya di Indonesia. Dan, kita fokus untuk membuka akses, terutama untuk masyarakat marginal mengakses digital, baik itu di, tempat-tempat terpencil ataupun misalnya, target grupnya misalnya perempuan atau penyandang disabilitas dan juga termasuk masyarakat adat yang ada di sini, di Ciptagelar gitu ya. Dan, sepanjang program ini, udah banyak sekali ya, cerita-cerita yang menarik, yang, dikembangkan oleh inisiatif yang dikembangkan masyarakat, juga dengan adanya media lab di Kasapuan Ciptagelar yang jadi tempat pembelajaran gitu ya, dan kita berharap nanti kita dapat scale, mengembangkan lagi ke beberapa lokasi lagi yang lebih luas gitu ya, sehingga masyarakat daerah adat, masyarakat adat di lokasi lain juga bisa menikmati seperti arahannya, eee, kepala adatnya Kasepuan Ciptagelar gitu ya, bahwa berharap bahwa masyarakat adat di daerah lain di Indonesia juga dapat menikmati inisiatif seperti di Kasepuan Ciptagelar dan semoga kita dapat merangkul berbagai, pemangku kepentingan termasuk juga kementerian-kementerian seperti Kementerian Desa, Kementerian Kominfo yang dapat bekerja sama untuk wilayah-wilayah, yang memang susah gitu ya, challenging apalagi di masa pandemi ini kan ternyata terbukti ya kita sangat perlu sekali koneksi, digital gitu ya dan juga, perlu juga literasinya. Jadi nggak cuman hadir tower-nya doang gitu ya, tapi juga keterampilan masyarakatnya untuk mengaksesnya gitu ya. Sehingga internet, jadi keseluruhan program digital access itu setelah bisa mengakses secara aman gitu ya. Makanya, ini secara komprehensif dan yang terakhir, langkah terakhirnya adalah punya skill yang, tinggi untuk membuka akses, ekonomi dan juga membuka akses lapangan kerja yang terampil gitu sih. Terima Oke, kasih. hatur nuhun, Mbak. Ini apa namanya, benar banget tadi seperti yang disampaikan oleh Teh Alin. Kemarin pengalaman kita survei ke Aceh, terus ke Desa Taye di Kalimantan Barat, itu sekitar 200 kilo dari Pontianak, terus ke Poliwali Mandar, terus ke Kampung Hobong di Jayapura. Memang Medan, maksudnya apa namanya ya, untuk mengatasi tantangan digital tantangan kesenjangan digital di Indonesia memang nggak gampang karena persoalan dan situasinya luar biasa beragam, entah secara geografis, terus infrastruktur fisik, nggak semua daerah dan wilayah itu punya infrastruktur internet yang layak gitu. Selain itu juga akses terhadap perangkat, termasuk juga kesenjangan gender. Nah ini yang sebetulnya juga mudah-mudahan bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Kami sangat beruntung karena selain didukung oleh British Embassy melalui program DAP, kita juga berkolaborasi dengan rekan-rekan relawan TIK, teman-teman ICT Watch, Luminate Group, KPCPEN, dan lain sebagainya gitu. Selain juga bekerja sama secara global melalui jaringan APC, kurang lebih informasi tentang Rural ICT Camp seperti itu. Jadi nantinya di dalam kegiatan Rural ICT Camp ini akan ada kegiatan webinar, workshop, pelatihan-pelatihan, termasuk juga berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan upaya untuk mengembangkan infrastruktur internet berbasis komunitas di wilayah pedesaan dan tempat terpencil. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kang mangga dipersilahkan. Ini mumpung ada Kang Yoyo sama Ibu Umi. Terima kasih. Saya Apun dari Diskominfo Jabar, jabarprof.go.id. Punten tadi saya telat. Saya pengen highlight-nya aja. Ini hubungan program ICT program ini dengan Ciptagelar apa? Memang sudah dimulai dengan tahun lalu ya sebetulnya. Kenapa hanya dengan Ciptagelar di Jawa Barat? Karena kampung adat Jawa Barat itu kan banyak. Ada
Ciptagelar, Sukabumi, ada Tasikmalaya, apalagi yang sudah sangat terkenal di Pulau Jawa itu di Baduy ya. Hubungannya apa? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua ke Kesekuan Ciptagelar. Yang saya tahu kampung adat itu adalah memprotek dirinya sendiri dari budaya luar. Yang saya tahu ini awamnya, punten Abah. Memprotek dirinya sendiri dari perkembangan, terutama perkembangan negatif budaya luar. Nah sekarang internet masuk di Ciptagelar. Bagaimana pengawasannya terhadap pengguna nanti di lapangan? Khususnya di Kabuyutan Ciptagelar sendiri. Kan informasi sudah masuk ke saku mereka gitu, sudah masuk ke kamar mereka. Bagaimana Umi tadi bilang bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Pengawasannya seperti apa dari kesepuan, dari tetua adat dan lain-lain. Terima kasih. Kenapa kita mengembangkan kegiatan di Kasepuan Ciptagelar? Ceritanya agak panjang sih, tapi sekitar tahun 2013 itu kami diminta oleh, waktu itu masih ada Pusdalitbang Bapeda Jawa Barat yang mendorong kegiatan penelitian di sekitar 16 kabupaten kota di wilayah Jawa Barat itu sekitar tahun 2013. Targetnya waktu itu adalah mengembangkan kebijakan ekowisata dan ekonomi kreatif. Nah dari kegiatan penelitian itu salah satu wilayah yang diteliti adalah Kampung Ciptagelar. Nah sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan penelitian itu, Kasepuan Ciptagelar terpilih untuk menjadi salah satu kampung yang menjadi mitra Kamenrum khususnya terkait dengan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan baru lah, kurang lebih seperti itu. Intinya sih pertama karena waktu kita mengunjungi Kampung Ciptagelar, Abah Ugi selaku pimpinan adat itu memperlihatkan antusiasme yang luar biasa terkait dengan eksplorasi pengetahuan dan teknologi baru, khususnya teknologi internet dan media digital. Nah dari situ kemudian prosesnya bergulir, sampai kemudian pada tahun 2014 kalau nggak salah, waktu itu program internet desa selesai ya, dan tidak berlanjut, sehingga infrastruktur internet yang sedianya ada di Ciptagelar itu kemudian tidak berfungsi. Kalau nggak salah masih ada perangkat internet ya, buat satelit ya. Waktu itu masih pakai jaringan satelit, terus kemudian programnya terhenti, sampai kemudian Abah Ugi berpikir bahwa ini kalau misalnya terus-menerus mengandalkan program pemerintah, apalagi kalau misalnya program penyediaan layanan internet gratis, kelihatannya nggak akan berkembang, infrastrukturnya harus dibangun dan dikelola secara mandiri oleh warga supaya bisa menyediakan layanan internet yang lebih berkelanjutan gitu. Nah dari situ sih sebetulnya kita mengikuti proses bagaimana Abah Ugi membangun infrastruktur internet di lingkungan Ciptagelar sampai kemudian kita berkolaborasi dengan teman-teman relawan TIK, khususnya relawan TIK Sukabumi, terus juga kolaborasi dengan teman-teman ICT Watch. Kita waktu itu mulai 2016-2017 bikin survei untuk menentukan titik-titik infrastruktur yang mungkin bisa dikembangkan sampai akhirnya tahun 2018 ketika berkolaborasi dengan Awinet ya, sebuah ISP yang berbasis di daerah Banten, itu berhasil membuka jaringan wireless di Kampung Ciptagelar. Dari situ sebetulnya awalnya. 2019 dari satu kampung kita replikasi ke 5 kampung, diawali seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Umi, melakukan serangkaian pelatihan-pelatihan di dusun-dusun gitu. Dan ketika ada teknisi di dusun terkait, baru infrastrukturnya dibangun gitu. Begitu terus secara bertahap sampai kemudian sekarang jaringannya sudah menjangkau sekitar 29 dusun, dan melayani pengguna harian sekitar 800 sampai 1000 pengguna setiap hari gitu. Nah, kita sebetulnya seperti yang tadi di awal disampaikan oleh Abah Ugi melalui rekaman video, harapannya bukan hanya kampung adat yang ada di Ciptagelar, tapi Abah itu berharap bahwa inisiatif seperti ini juga bisa berkembang di kampung-kampung adat yang lain,
termasuk yang ada di Jawa Barat dan wilayah lain di seluruh Indonesia, karena jumlah kampung dan khususnya komunitas adat ya tentu bukan hanya Ciptagelar, ada banyak sekali. Dan tadi seperti yang Bapak sampaikan, tepat sekali stereotip yang melekat di masyarakat adat itu kan tertutup, ketinggalan teknologi, piawai menggunakan media digital dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya apa yang hendak didorong oleh Abah Ugi selaku pimpinan adat Kasepuhan Ciptagelar seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Yoyo, bagaimana masyarakat adat itu kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah kabawa ku zaman gitu. Jadi sebetulnya mempelajari dan mengembangkan sekaligus merawat serta memanfaatkan teknologi internet itu adalah salah satu cara untuk beradaptasi dengan situasi-situasi baru yang ada di dalam masyarakat kita gitu. Ini yang kelihatannya menarik dari apa yang disampaikan oleh Abah Ugi, dan itu kenapa sejak 2019 kita mulai di 8 dusun, di 5 dusun, terus sekarang sudah berkembang sampai 29 dusun. Di tahun kedua itu Abah mendorong pembangunan pusat pelatihan dan lab media digital di Ciptagelar. Tadinya sih supaya ada sarana prasarana yang secara khusus disiapkan untuk proses pembelajaran. Karena di sisi menjaga aturan dan tatanan adat, tentu akan sangat sulit untuk mengawasi aktivitas masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan internet dan media digital. Tapi kalau dari apa yang dibicarakan, yang menarik itu kan upaya untuk membangun kesadaran secara internal gitu, supaya internet dapat digunakan secara optimal dan lebih bermakna gitu untuk masyarakat adat di lingkungan Ciptagelar. Jadi ini yang harapannya sih sebetulnya. Kebetulan tahun lalu Pak Kadis Kominfo menjadi salah satu pembicara di Rural ICT Camp 2020. Pak Setiaji itu ya intinya berpesan bahwa bagaimana caranya supaya, karena sekarang kalau di Jawa Barat kan ada desa digital, dan harapannya kan pengembangan infrastruktur ini harus selalu dibarengi dengan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan warga gitu. Dan ini yang kita coba lakukan di Ciptagelar dan mudah-mudahan bisa meluas. Dan sebetulnya kegiatan Rural ICT Camp dari awal sampai sekarang tahun kedua itu targetnya gimana caranya supaya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur internet berbasis komunitas ini nggak hanya bisa dikembangkan oleh masyarakat Ciptagelar, tapi juga masyarakat di seluruh daerah di berbagai daerah yang lain gitu. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun sekarang ini ada kegiatan onsite yang mengundang sekitar 21 peserta dari 7 daerah di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kampung adat di Papua, dari Kampung Hobong. Terus rencananya kita juga akan mengundang warga adat di Ketemanggungan Tae di Kalimantan Barat, termasuk juga warga desa Mataredi di Sumba Tengah. Kalau nggak salah ada teman-teman dari Sukadana di warga adat Bayan ya di Lombok Utara gitu. Selain itu ya ada teman-teman kita dari Ciracap dan daerah-daerah yang ada di sekitar lingkungan Kasepuhan Ciptagelar. Kurang lebih seperti itu Pak. Terus tadi bagaimana tuh kalau misalnya untuk urusan penggunaan internet mengawasi terutama anak-anak muda menurut banyak, karena sejauh yang saya tahu di Ciptagelar juga udah mulai tuh ada anu katipu internet lah apa segala macam, itu pikaseureun, tapi mungkin lebih seru kalau dengar langsung dari Kang Yoyo sama Ibu Umi gimana budayanya pasti ada ya. Itu tadi sebetulnya Pak dasar-dasar yang saya cuma melengkapi. Kalau misalnya paradigma tentang masyarakat tradisi itu adalah sudah mah terpencil, terbelakang, ketinggalan zaman. Itu yang kemudian menjadi paradigma yang informasi tentang ketradisian atau keadatan itu di anak muda hari ini kira-kira seperti itu. Nah, makanya kalau kami menyebut kenapa Kasepuhan ini namanya jadi Ciptagelar. Dari asalnya Cipta Rasa yang sebelumnya Linggarjati, sebelumnya Sirna Rasa, sebelumnya Sirna Resmi, sebelumnya Bojong, Cicemet, terus sampai kita menyebut kalau bicara tentang sejarah Kasepuhan Ciptagelar, kita cuma dibatasi ngomongnya sejak tahun 1368 saja ke sini. Itu starting point-nya dari Bogor. Lalu apa misinya? Nah gitu. Setiap kali mendapat perintah wangsit untuk ngalalakon, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan abad dan babadnya. Nah,
19 kali kita mengalami proses berpindah, sebut saja begitu. Sehingga kemudian dari cipta rasa kita mendapat perintah wangsit untuk berpindah ke cipta gelar. Babadnya waktu, abadnya, the century-nya, itu sesuai dengan kekinian, di mana Kasepuhan mendapatkan misi untuk menggelarkan. Apa yang mesti digelarkan? Ketika digelarkan, maka kemudian seperti halnya tadi, perangkatnya ini harus elemen komponen yang dibutuhkan. Sumber power listrik sejak 85 kita eksplorasi dan bikin sendiri. Sampai berkembang dan sekarang sudah memiliki beberapa turbin yang kapasitasnya di atas 50 kPa. Misalnya gitu. Lalu untuk menghidupkan apa? Menghidupkan perangkat dan alat-alat teknologi yang memang sumber powernya dari kelistrikan. Apakah itu? Yaitu untuk mendukung proses menggelarkan. Maka kemudian 2004 lahir radio Suara Cipta Gelar yang perangkatnya dibikin oleh tangannya Kasepuhan sendiri. Abah yang bikin. 2008 lahir karena zamannya televisi sudah masuk ke kampung. Karena listrik sudah ada, maka dilahirkanlah televisi Siga TV Cipta Gelar. Nah, 2009, 2013 sampai akhirnya hari ini, di zaman ketika media sosial, alat proses menggelarkan itu semakin berkembang. Nah, ini ada dasar yang barangkali kenapa Cipta Gelar menjadi lebih dahulu, karena ada konsep adat. Kalau Baduy mungkin tadi saya sampaikan bahwa konsep Baduy itu mun panjang temenang dipotong, mun pondok temenang disambung. Artinya seperti dulunya gitu gak aja. Panjangnya nggak boleh direkayasa, dipotongin, dibentuk gitu. Atau yang pondok nggak bisa dipanjang-panjangin. Sehingga kemudian ketika oleh pemerintah Banten sekalipun sudah dipariwisatakan, kesadaran tentang si Baduy yang tidak boleh ada kepanjangannya itu tuh menggunakan handphone, perangkat teknologi kan kalau mereka tidak diizinkan secara keadatan. Nah ini berbeda dengan kami, yang konsep keadatannya kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah kabawa ku zaman. Harus mampu mengikuti perkembangan kecanggihan zaman. Adat dan tradisi tidak boleh ditinggalkan. Nah ini kenapa? Ada dasar adat kami sebagai barisan pancer pengawinan yang harus mampu mengawinkan dua sisi, ilmu modern, ilmu tradisi, ilmu barat, ilmu timur, ilmu lahir, ilmu batin, bahasanya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, dua sisi keseimbangan itu yang kemudian barangkali lewat perangkat dan alat yang hari ini digunakan itu untuk proses menggelarkan keseimbangan itu tadi. Yang hari ini nampaknya sedang dibutuhkan. Jadi ada isi. Nah ini alat dan tools-nya ini yang sekarang sedang dibicarakan. Perkembangan alat, kebutuhan media digital, sampai kita merasa butuh sekolah adat. Maka lahirlah Ciga Sekolah. Itu sebetulnya sekolah IT. Kenapa? Itu kan bukan sekolah adat, bukan sekolah tradisi. Tradisi kami future, futuristik. Jadi yang dilihat bukan masa lampau, masa depan. Jadi itulah adat yang sedang dipersiapkan ke depan, harus mampu ngigelan zaman itu tadi. Jadi di dalamnya ada cek batu mah palsu atau lain masyarakat adat. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena ada pengetahuan yang barangkali butuh diseimbangkan tentang paradigma keadatan yang kenapa kalau kami ada argumentasi kenapa namanya pun jadi Cipta Gelar. Nah soal kemudian ketika hari ini berkembang dan ketakutan, saudara-saudara yang di luar kami biasanya ketakutan kalau ada teknologi masuk nanti merubah adat dan tradisi. Nah, itu bagaimana caranya? Kami tidak risau, tidak takut. Satu, karena dasarnya sudah kuat. Yang kedua, semua memang atas dasar keinginan dari dalam, yang kemudian ketika anak-anak Kasepuhan pada datang dan bermunculan, itu membantu dan menjadi kepanjangan tangan. Jadi bukan siapa-siapanya Kasepuhan. Dan kemudian
kelebihan dari penggunaan alat itu nanti akan mengakibatkan, misalnya teknologi akan merusak keadatan. Kami nggak takut karena kami punya hukum adat. Hukum adatnya yang tidak pernah diputuskan oleh person, oleh subjek. Abah misalnya sebagai kepala adat tidak akan pernah memberikan hukuman. Para petinggi atau para baris kolot itu tidak akan pernah menghukum siapapun. Yang akan menghukum adalah dirinya atau para leluhurnya atau aturan keadatan yang semuanya berada dalam tubuh kami. Ketika keluar dari track yang seharusnya, itu kita akan disentil bahasanya. Alatnya bisa rusak, orang yang bisa sakit, dan itu artinya sudah diingatkan. Ini bukan Seperti kontrol diri ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dongeng yang lain, sambung Bu. Ini, tapi menarik banget nih mumpung ada Bapak dari Diskominfo, sekalian curhat dikit aja nih Pak. Tahun lalu kita sebetulnya sangat terinspirasi juga pas Tiaji cerita tentang program desa digital di Jawa Barat gitu. Sekarang kan udah mulai banyak, tapi memang kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan itu mesti terus didorong. Nah kalau usulnya Abah Ugi, terakhir waktu kita melakukan perencanaan untuk Rola ICT Camp tuh, Abah Ugi nanya, bisa nggak ditanyain ke pemerintah atau yang berwenang untuk program literasi digital untuk di kampung Abah bisa jadi kurikulum muatan lokal nggak? Nah itu nanti mungkin Bapak bisa ikut jawab, siapa tahu ya. Karena pas saya tanya, Abah kenapa di sekolah SD pengen ada kurikulum muatan lokal literasi digital? Da incu putu Abah mah sekarang begitu bangun tidur nu di tayanganna HP, eta teh geus ngahiji jeung budayana. Itu kenapa dia pengen literasi digital ada jadi kurikulum muatan lokal. Ini menarik banget sih, mindsetnya Abah. Mungkin Ibu Umi bisa cerita lebih banyak kenapa kemudian setelah infrastruktur internet sudah ada, pelatihan dan pendampingan itu dikembangkan, udah ada pusat pelatihan, tetap perlu untuk ada muatan lokal literasi digital. Mangga Ibu Umi? Ya, barangkali saya akan menambahkan sedikit bahwa barangkali itu tadi secara dari sisi keadatan, tapi sebenarnya secara teknis sendiri, Awinet juga sudah melakukan pembatasan. Artinya memang ada beberapa situs-situs yang dari sananya sudah diprotek. Jadi anak-anak tidak akan bisa mengakses ke sana. Tapi ikut peraturan pemerintah soalnya. Ikut aturan pemerintah. Tapi ya namanya anak muda, kadang-kadang banyak sekali mereka yang mencoba ngulik, kadang-kadang nemu-nemu situs-situs yang aneh, contohnya game, misalnya game yang katanya kalau kita main makin banyak, itu kita akan dapat reward dalam bentuk uang gitu. Ya adalah 1-2 yang terjebak ke dalamnya, mereka mencoba-coba, tapi kemudian itu juga menjadi titik balik buat kami untuk memperingatkan ke mereka. Artinya kita juga bersama-sama membuat orang berpikir secara logis gitu loh. Iya, mana mungkin gitu ada orang yang mau ngasih uang gratisan. Mereka ngasih itu, tapi kan konsekuensinya bahwa kalian harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk bisa mengakses itu. Artinya ada yang kamu bayarkan, itu sebanding apa tidak. Kita juga mencoba membuat mereka menjadi sadar dan paham bahwa keterbukaan komunikasi, keterbukaan informasi melalui internet ini sebaiknya memang digunakan untuk hal-hal yang lebih memperkaya pengetahuan gitu. Dan itu tadi sebenarnya kalau Cipta Gelar kenapa disebutnya bahwa salah satunya adalah adatnya adalah futuristik, atau karena kita juga punya prinsip adalah nyoreang alam katukang, nyawang alam anu bakal datang. Artinya hal yang lalu itu menjadi pengalaman, menjadi pijakan untuk kita melangkah ke depan, tapi yang ke depannya itu tadi juga harus sesuai dengan kondisi zaman yang ada, tapi dengan tidak, sekali lagi, dengan tidak meninggalkan atau menerobos aturan-aturan yang ada. Itu barangkali. Turun Pak. Nah, mau langsung ditanggapi nggak Pak yang tadi? Nanti mungkin bisa diskusi dengan teman-teman di SDIK Pak ya. Mangga. Koridornya aja ya. Infrastrukturnya ya. Oke. Ya.
nanti ke Disdik ya. Oke, rekan-rekan masih ada yang mau disampaikan? Oh ya, sok mangga. Oh iya, mangga. yang tidak bisa dijadikan juga dimanfaatkan. Sering cari permainan apa gitu yang bisa dimainkan secara online, permainan catur kah apakah gitu, mungkin itu saja aja. Atur nuhun. Baik, di Kasepuhan itu penggunaan perangkat modern menjadi bagian dari yang tidak lepas dari keadatan kami, tidak lepas karena harus seimbang konsepnya. Tetapi semuanya memiliki batasan, ada ilmunya. Ilmu modern atau perangkat modern ini digunakan dari mana sampai ke mana. Ada beberapa titik, berapa ranah, bahkan berapa kampung istilahnya gitu. Ada titik-titik yang ini secara keadatan itu tidak boleh ada perangkat modern. Misalnya kalau di dalam rumah ada yang namanya pangdaringan, nggak boleh ada listriknya. Semuanya harus menggunakan cempor, ceple atau lampu minyak atau kayak gitu tuh. Di dalam rumah. Ya, ada ruangan yang tidak boleh dimasuki perangkat modern itu. Kalau di luar, misalnya, seperti halnya lisung, itu nggak boleh kasih lampu. Leit, nggak boleh dikasih cahaya. Nggak boleh. Nggak boleh ada perangkat modernnya di sana. Nah, itu titik-titik seperti itu. Kalau yang tinggal di luar sih, nampaknya nggak. Nggak tahu. Itu mereka punya barangkali kebijakan yang lain, titipan yang lain barangkali. Kalau kami, saya ngomongnya dari Cipta Gelar saja. Yang saya tahu kalau di kami seperti itu. Kemudian seperti halnya penggunaan alat-alat, nanti menggunakannya di mana nih? Seperti apa kan? Termasuk kalau kita mah HP sekalipun itu ada prosesi beberesnya untuk penggunaan perangkat. Termasuk juga ketika dulu memulai eksistensi penggunaan kelistrikan.
ada proses bertapa dan berpuasanya untuk membeli, bahasanya gitu, untuk mensinkronisasi antara ada prosesinya untuk kemudian menjadi sinergi. Makanya ada selamatannya, sampai apapun yang dibangun, yang dieksiskan dan dihadirkan di lingkungan kesepuhan, kalau kami selalu menyambungkan antara yang real dan di unreal-nya, harus terkoneksi antara lahiriah dan batiniahnya. Tetapi nanti batasannya yang ini, seperti ini, ketika ada pelanggaran, nanti ada ciri dan tanda yang kita tidak boleh langgar. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, Bu. Halo, ya, sudah. Ya, kalau berkaitan dengan pemanfaatan sekolah tadi ya, di masa pandemi, pemerintah menerapkan aturan yang harus dipatuhi secara umum, tanpa terkecuali. Sekolah jadi offline, yang kayak gitu. Itu pernah terjadi juga di Cipta Gelar. Jadi, karena kita mematuhi dan menghormati juga aturan pemerintah, anak-anak diliburkan sekolah dan sekolahnya dengan secara online. Tapi kembali lagi, walaupun kita secara internet jaringan sudah terbangun, sudah bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi nampaknya belum semua orang juga punya perangkatnya. Jadi kemudian pelaksanaan sekolah secara offline ini juga menjadi tidak efektif. Anak-anak lebih banyak main, jadi lebih banyak nganggur, dan sampai pada satu titik kita kembalikan lagi. Selama terjadinya pandemi, Cipta Gelar boleh dibilang nggak pernah ada kasus sama sekali. Walaupun banyak orang yang datang, kita punya cara yang kita yakini untuk memproteksi itu, dan semua orang juga mematuhi apa yang seharusnya dilakukan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini boleh dibilang zero case, nggak ada satupun walaupun banyak orang luar yang datang. Dan artinya juga di sekolahan sendiri tidak ada poin untuk offline, karena selain tidak efektif juga akhirnya jadi semua orang nganggur gitu kan, baik gurunya maupun muridnya. Pada akhirnya ya sebenarnya sudah sejak setahun yang lalu Cipta Gelar sekolahnya sudah ini lagi sempat tapi cuman sebentar, dan sekarang sebenarnya sudah tatap muka lagi, sudah sejak setahun yang lalu, udah normal lagi gitu. Itu jadi kalau di Cipta Gelar sendiri tadi nambahin sedikit dari Kang Yoyo bahwa ada area-area yang memang tidak boleh dimasuki oleh perangkat-perangkat modern. Tidak hanya sekedar dimasuki, tapi juga ada beberapa hal ketika kita melakukan kegiatan yang namanya perangkat modern semacam HP itu juga tidak boleh dipakai. Misalnya ketika kita melakukan ritual baik di Huma, di sawah, atau di Leit itu sendiri, yang namanya perangkat modern itu harus disimpan jauh-jauh. Jadi artinya sampai hari ini pun karena semua orang mematuhi apa yang menjadi keseharusan, jadi semuanya dikembalikan kepada kesadaran masing-masing. Itu. Ritualnya ya kalau di banyak banget. Kalau di Cipta Gelar 1 tahun itu ada kurang lebih 30 kegiatan adat, dan jadi tinggal dipilih yang mana. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang kalau yang umum, yang besarnya itu setiap kegiatan ada ritualnya, dan pada saat ritual itu gadget harus disingkirkan dulu. Ada upacara ngasah di bulan Mulut, itu ada pusaka-pusaka yang dikeluarkan untuk dibersihkan dan sebagainya, dan pada saat itu semua HP, kamera harus jauh-jauh, tidak bisa dipakai gitu. Ya. Bapak Ibu-ibu, kalau misalnya ada yang mau langsung ngobrol sama Kang Yoyo dan Ibu Umi terkait dengan bagaimana masyarakat di sana mengembangkan dan memanfaatkan internet, terus juga untuk program Rural ICT Camp, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol.
buat rekan-rekan, Mbak Erni, Mbak Alin, yang catur, Bang Maul, semua yang hadir dalam kegiatan media gathering kita hari ini, terima kasih. Sekali lagi, kegiatan hatur nuhun buat semua yang hadir. Rural ICT Camp 2021 akan diselenggarakan mulai tanggal 18 sampai 23 Oktober. Kami akan mendistribusikan semua informasi kegiatannya melalui website dan media sosial, dan nanti akan dikirim juga ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.